kajian Islam. Seandainya manusia mempunyai satu lembah, niscaya dia ingin memiliki dua lembah. Seandainya dia memiliki dua lembah, niscaya dia ingin memiliki tiga lembah. Tiada yang dapat memenuhi perut anak Adam kecuali tanah. Kemudian Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, cukup banyak tentunya yang kita bisa ambil. Di antaranya adalah bagaimana Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu menceritakan, kunna na'tin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini perlu digarisbawahi, ini pelajaran pertamanya. Kami mendatangi Nabi. Sebenarnya terjemahan pernah ini kurang tepat ya. Karena kunna na'ti maksudnya kami mendatangi Nabi. Lebih tepatnya begitu. Artinya sering kami datangi Nabi SAW. Untuk apa? Untuk belajar. Makanya ulama mengatakan ilmu itu didatangi. Bukan tunggu mendatangi. Ada orang mau jadi pintar tapi duduk di rumah. Gak bakal bisa, susah. Seperti Bapak Ibu sekarang hari libur begini lowongin waktu datang. Mengejar ilmu itu. Datangi majelis taklim, datangi para ulama. Belajar dari mereka. Karena para sahabat mencontohkan itu. Mereka datang kepada Nabi SAW. Gak ada orang yang lahir sudah pintar. Harus belajar. Gitu kan? Belajar pun itu masih sering harus diulang-ulangi. Bagaimana para tabi'in membahasakan bahwasanya mereka ada yang mengulang, mengkhatam Al-Quran 30 juz dengan tafsirnya sampai 20-30 kali dengan Ibnu Abbas atau dengan sahabat Nabi. Itu karena mereka ingin, jadi kayak buku ini satu kali khatam sebenarnya belum cukup. Karena kita sekarang sudah masuk ke hadis 100 sekian, belum tentu Bapak Ibu ingat hadis kedua dan ketiga. Banyak orang dulu untuk membuat ilmu itu berbekas, mereka selesai, mereka ulangi lagi. Mereka selesai, ulangi lagi. Tentu mungkin kita di majelis tidak mengulangi itu. Tapi Bapak Ibu bisa mengulanginya. Di zaman kita sekarang Allah mudahkan itu. Karena buku bisa dibeli, murah juga harganya. Bisa Bapak Ibu bagi-bagikan ke orang gitu kan. Dan sudah ada, kami upload di medsos, di YouTube, di Instagram. Kan bisa ditonton. Akhirnya kita ingat lagi, oh hadis pertama, hadis kursi itu ini. Jadi kita ingat lagi, review kembali, kita kembali murajaah ya istilahnya. Kita mengulangi kembali. Itu penting. Karena kata para ulama menuntut ilmu penting. Tapi mengulanginya lebih penting lagi. Menghafalnya jauh lebih penting. Serta mengamalkannya puncak daripada ilmu itu. Ya seperti itulah. Jadi harus difahami masalah ini tentunya. Ini pelajaran pertama yang bisa diambil dari hadis. Bagaimana para sahabat mendatangi Nabi SAW untuk belajar. Dan kita harus tahu, sering saya ulangi kalimat ini. Teman-teman, ilmu agama ini demi Allah lebih kita butuhkan daripada makanan pada saat kita lapar. Minuman pada saat kita haus. Tempat tidur pada saat kita ngantuk. Pekerjaan pada saat kita nganggur. Karena ilmu agama akan memandu kita mana makanan, mana minuman, mana tempat tidur, mana pendapatan yang halal dan mana yang tidak halal. Kita harus kontrol dengan itu. Ilmu agama ini luar biasa. Kata Ali radhiyallahu anhu, ilmu itu akan menjagamu sementara harta kau sibuk menjaganya. Seperti bodyguard ilmu agama itu. Kalau kita sudah belajar begini, begitu kita mau kerjakan sesuatu, ilmu akan bicara. Jangan, itu enggak boleh. Ini boleh. Kita rasa kayak ada pengawasan dari ilmu itu. Itu ilmu manfaatnya besar sekali. Dan tidak ada sulitnya, cuma duduk dengar. Apa yang susah? Kemudian kita memanfaatkan, dapat juga manfaat majelis ilmu, dapat iman, bertambah iman dan segala macam hal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang bisa diambil pelajaran adalah tujuan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan harta atau mudahkan harta ini menjadi banyak di muka bumi. Diambil dari potongan hadis, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna anzalnal mala liiqamis salati wa ita'iz zakat. Sesungguhnya kami turunkan harta itu tujuan utamanya untuk mendirikan solat dan zakat. Jadi bukan untuk foya-foya. Bangun masjid, biayai orang-orang, ya, supaya belajar agama jadi tahu tentang sholat, sebarkan buku-buku tentang sholat, gitu kan? Biayai para ulama yang mengajarkan tentang sholat, kemudian sibuk mengeluarkan zakat, kumpulin harta tapi supaya keluarin zakat, supaya bersedekah, gitu kan? Maka itu tujuan utama diturunkan harta, bukan yang lainnya. Ini pelajaran tentunya. Kemudian pelajaran yang ketiga, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sifat dasarnya manusia itu tamak. Kalau tamak ini dibagi dua oleh para ulama. Ini pelajaran ketiganya ya. Tamak itu kalau kepada rahmat Allah boleh. Tapi kalau tamak terhadap apa yang di tangan manusia haram. Nggak boleh. Jadi kayak misalnya
Seseorang Allah karuniai harta dan rumah yang bagus. Kita nggak boleh tamak dengan hak dia. Haram hukumnya. Itu rezeki Allah SWT kasih kita. Tidak boleh kita hasad juga, iri. Tapi kita boleh mohon kepada Allah agar diberikan yang sama, tidak ada masalah. Ini nggak boleh kita tamak dengan haknya manusia. Tapi kalau rahmat Allah boleh. Misalnya, pernah saya kasih contoh dalam berdoa teman-teman, kita nggak perlu tunggu sakit baru kita berdoa agar sembuh. Tapi kita dari sehat kita minta agar Allah tamak agar sehat itu dijaga oleh Allah. Kita sudah kaya, kita boleh tamak minta kepada Allah ditambahkan kekayaan, ditambahkan keturunan. Ya, itu tamak dengan rahmat Allah SWT. Itu boleh. Allah suruh kita berdoa kepadanya khaufan wa tama'a. Diikuti dengan rasa takut, jangan sampai Allah tidak terima sehingga kita selalu maksimal dalam berdoa dan beribadah. Lalu tama'an, tamak terhadap rahmat Allah. Pernah saya bilang, dan ini pendapat ulama, kalau berdoa agar dijaga kesehatan, agar ditambahkan rezeki jauh lebih baik dibandingkan kalau sudah sakit baru minta disembuhkan. Walaupun itu juga boleh. Jadi tamak terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini yang dimaksud adalah larangan atau ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang tamak dengan hak manusia. Dia dari potongan walau kana li ibni adam wadin la ahabba an yakuna ilaihi thani. Anak Adam itu kalau sudah punya satu lembah emas, ini ibaratnya luar biasa contohnya, satu lembah itu besar sekali, penuh dengan emas semua, maka dia berharap punya lembah yang kedua. Kalau punya dua, dia berharap punya lembah yang ketiga. Dan tidak akan pernah puas kecuali dia sudah masuk dalam kuburan dan tanah kuburan ditempelkan di mulutnya. Baru dia berhenti. Makanya dalam hadis lain dikatakan, sesungguhnya seluruh anggota tubuh anak Adam, manusia itu menua, kecuali dua. Angan-angan. Gitu kan? Ya. Angan-angan ini tidak ikut tua bersama dia. Tamak terhadap dunia, berlebihan. Maka ini bisa membuat akhirnya dia lupa. Tetapi jangan difahami, oh berarti kalau gitu kita nggak usah banyak-banyak harta. Enggak. Karena pernah kita jelaskan, kita harus berada di antara dua sisi. Tengah-tengah. Kita disuruh untuk mengejar prestasi dunia, karena Islam mengajarkan kita untuk mengejar prestasi terbaik. Menjaga nama baik, menjadi orang kaya, menjadi orang pintar, menjadi orang yang punya jabatan. Silakan, Islam tidak melarang itu. Bahkan kita disuruh untuk menjaga nama baik kita. Waktu Nabi SAW pulang malam hari habis i'tikaf atau lagi i'tikaf, didatangi oleh salah satu istri beliau, Sofia radhiyallahu anha. Setelah ngobrol-ngobrol, hajatnya sudah disampaikan, Nabi SAW ingin antar pulang istri karena sudah malam. Waktu lagi jalan tiba-tiba ada dua orang Ansar mempercepat langkah mereka. Lalu Nabi SAW sebelum ada prasangka buruk beliau sudah menutup. Beliau mengatakan, ya, ala rizkikuma, tenang aja kalian berdua, innaha Sofia binti Huyai. Ini yang bersama saya Sofia binti Huyai. Artinya bukan wanita asing, ini istri saya. Maka para sahabat yang dua ini mengatakan, Maha suci Allah ya Rasulullah. Maksudnya kami tidak mungkin sangka itu. Kata Nabi SAW, ketahuilah syaitan mengalir dalam tubuh anak Adam sebagaimana mengalirnya darah. Mungkin awalnya tidak, tapi lama-lama akan begitu. Maknanya apa? Nabi SAW menjaga nama baik beliau. Tidak membiarkan orang sembarangan mencoreng gitu kan. Kita disuruh jaga nama baik kita. Tapi dari sisi lain tidak boleh berlebihan. Kita tunggangi dunia ini untuk akhirat. Bukan dunia untuk dunia. Gitu kan. Maka kita selalu kalau punya harta, kita selalu investasikan untuk kebutuhan di akhirat sana. Itu yang dimaksud dalam hadis ini. Hadis yang terakhir dalam bab kita adalah hadis nomor 111 dengan sanad hasan dari Busr bin Jihash Al-Qurashi radhiyallahu anhu, dia menuturkan, bazakan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kaffihi thumma wada usbu'ahu as-sabbabah wa qala yaqulu Allah azza wa jalla anna tu'jizuni ibn Adam wa qad khalaqtuka min mithli hadhihi fa idza balagat nafsuka hadhihi wa asyara ila halqihi qulta atasaddaqu wa anni awanus sadaqa. Nabi SAW meludah ke telapak tangan beliau, ya, sengaja memang beliau meludah di telapak tangannya, kemudian meletakkan jari telunjuknya, ya, pada ludah itu. Kemudian saya bersabda, Allah yang maha suci dan maha penghormat berfirman, bagaimana mungkin kau, hai anak Adam, melemahkanku, padahal aku telah menciptakanmu dari semisal ini. Ya, maksudnya semisal seperti ludah yang dikeluarkan, kan sperma yang dituangkan, jadilah manusia itu. Jika jiwamu telah sampai ini, lalu Nabi SAW menggambarkan tenggorokannya, sudah mau meninggal, maka kamu mengatakan, aku akan bersedekah. Tetapi kapankah waktu sedekah itu? Diriwayatkan Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad. Hadis ini tentu memberikan tambahan informasi kepada kita dari hadis-hadis sebelumnya,
Yaitu yang pertama yang kita bisa ambil pelajaran dari hadits ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang manusia diciptakan dari air yang sebenarnya dianggap tidak berguna, ya. Dalam beberapa ayat dikatakan air yang terhina, sperma itu. Mirip ludah. Kenapa Nabi SAW kasih perumpamaan ludah di sini? Karena ludah kalau kita sudah buang, ada yang mau ambil ludahnya kembali? Ya, walaupun dia habis minum air emas barangkali, tidak mungkin. Dia meludah sampai dibuang sama dia, gitu kan? Ludahnya. Ini contoh perumpamaan saja. Jangan dipelintir lagi nih. Ya. Saya tidak suruh minum emas, ya. Tapi ini contoh saja. Maka tidak mungkin. Ludah itu kalau sudah dibuang tidak akan orang ambil. Maka mirip dengan itu. Saya katakan Allah SWT mengatakan, hai anak Adam, kau sombong apa nih? Kau saya ciptakan dari sesuatu kalau sudah dibuang nggak ada yang mau ambil lagi. Sperma termasuk. Siapa dari kita kalau sudah buang spermanya mau ambil kembali? Dia mau simpan? Nggak ada. Gitu kan? Orang buang semua. Perempuan juga yang sudah bergaul sama suami dicuci sama dia cebok, dibuang. Nggak mungkin dia mau simpan. Kecuali memang yang tertinggal dengan hikmah Allah SWT untuk menjadi anak misalnya. Itu lain. Itu pun bukan dia yang atur. Allah SWT lebih tahu mana sperma yang akan lolos. Dari sekian miliar pecahan sperma kecil itu hanya 1 atau 2 yang lolos saja. Seperti itulah. Maka ini pelajaran pertama yang diambil, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hinanya penciptaan manusia ini sebenarnya, maksudnya bahannya dia, sehingga tidak perlu dia merasa sombong, melupakan perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangannya, gitu kan. Terbukti Allah SWT berfirman, bagaimana mungkin kau melemahkanku wahai anak Adam, padahal aku telah menciptakanmu dari semisal ini. Maksudnya kenapa kau tidak patuh dengan perintahku, kenapa kau tidak kerjakan perintahku, kenapa kau melanggar laranganku. Sementara aku yang ciptakan kau dari air seperti ini, tidak digunakan lagi, sudah ditumpahkan, dibuang. Seperti ludah sama dengan sperma gitu. Pelajaran yang kedua diambil adalah dari potongan, jika jiwamu telah sampai di sini, Nabi SAW isyaratkan dengan tenggorokan beliau, maka pada saat itu baru kau katakan, aku akan bersedekah. Maksudnya pada saat kau sudah mau mati, malaikat sudah cabut ruhmu, sudah pas di tenggorokan, baru kau bilang katakan, saya mau sedekah, jangan dulu buru-buru cabut ruh saya, gitu kan. Tetapi kapankah waktu sedekah? Artinya bukan lagi saatnya bersedekah pada saat itu. Hitungannya orang kalau cabut ruhnya cuma hitungan detik. Bagaimana caranya dia mau bersedekah? Gitu. Ini teman-teman bisa buka ayatnya, ada ayat yang menjelaskan masalah ini di akhir surah Al-Munafiqun. Ya, surah Al-Munafiqun. Yaitu di surah nomor 63 ya. Akhir ayatnya, ayat ke ya. Jadi ayat 10, ayat 11 ya. Atau kita mulai dari ayat 9-nya saja. Ini yang menjelaskan masalah apa yang disebutkan dalam hadis qudsi ini. Surah Al-Munafiqun, surah nomor 63, ayat 9 sampai ayat 11. Ini cuma 11 ayat. Bagi teman-teman yang mau nambah hafalannya, ini juga termasuk surah-surah yang menarik untuk dibaca dalam sholat misalnya, karena surahnya pendek. Allah berfirman di ayat 9-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jangan sampai karena kau bilang ini kebutuhan anakku lalu kau tidak berinfak, padahal sebenarnya mereka sudah kau penuhi, gitu kan. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi, nanti menyesal. Di ayat 10-nya Allah katakan, wa anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu, maksudnya infakkan, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, pas sudah dicabut ruhnya oleh malaikat, depan mata malaikat sudah hitungan detik saja mati, baru dia mengatakan, ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Artinya kasih aku waktu dulu, sedikit saja. Untuk apa? Yang menyebabkan aku dapat bersedekah. Baca nggak? Buka Al-Qurannya ya. Jadi subhanallah, yang paling disesali oleh orang pada saat meninggal, kenapa dia nggak sedekah selama hidup? Ya,
Karena itu ternyata yang paling banyak bisa memberikan manfaat buat dia, ya, karena sedekah membantu orang lain juga pahalanya besar. Dan aku termasuk orang-orang saleh. Artinya aku coba memperbaiki, aku tobat dengan kesalahanku, aku coba sholat, gitu kan. Lalu Allah menjelaskan di penutupan ayat atau surah ini, ayat 11-nya, "Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun." Tapi ketahuilah Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematian, dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Artinya tidak ada percuma kalau kau pada satu baru mau bicara, enggak ada gunanya. Enggak akan ada manfaatnya. Jadi berinfak justru mumpung masih hidup. Ya, jangan tunggu dilihat orang, jangan tunggu diangkat di medsos, jangan tunggu di foto baru mau berinfak, atau dikenal sama teman-temannya, atau nanti di grup diajak. Kalau perlu kita yang pertama melakukannya. Dan ingat, infak yang paling besar justru kita berinfak tanpa diminta. Kita yang merasa butuh. Ya, kita harus merasa butuh terhadap sedekah yang kita keluarkan. Baik, sebagaimana saya janjikan tadi teman-teman sekalian, saya akan bacakan insyaAllah buku ini yang ditulis oleh Hasan bin Ahmad bin Hasan Hammam, ya, tentang keutamaan sedekah. Beliau mulai di halaman 5-nya, kalau ada yang pegang buku ini tentunya, ya. Itu dikatakan Al-Jurjani berkata sedekah adalah sebuah pemberian yang diharapkan ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia hanya akan dihitung sedekah kalau kita niatnya karena Allah. Kapan ada indikasi lain, hanya karena mau dipuji, hanya karena enggak enak, hanya karena terpaksa, maka tidak dihitung sedekah. Ar-Raghib Al-Asfahani juga berkata sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh manusia dengan maksud ibadah, baru dihitung sedekah. Seperti zakat, akan tetapi sedekah itu pada dasarnya disyariatkan untuk suatu perkara yang disunnahkan, sedangkan zakat untuk hal yang diwajibkan. Intinya untuk ibadah, jadi ikhlas. An-Nawawi berkata rahimahullah, disebutkan sebagai sedekah adalah karena ia merupakan sebuah bukti atas kepercayaan pelakunya, kebenaran atau sidq keimanannya, baik lahir maupun batin. Maka sedekah itu adalah keyakinan dan kebenaran imannya. Artinya kalau betul-betul dia mengejar apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah baru dikatakan sedekah. Selain daripada ini tidak ada. Terpaksa tadi saya bilang, kena nggak enak segala macam, karena teman-temannya semua nyumbang, masa saya nggak nyumbang, nggak enak, gitu kan? Contoh, itu semua nggak ada manfaatnya. Di antara pendapat para salaf tentang sedekah, dari Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, sesungguhnya amal itu saling berbangga-bangga diri. Lalu sedekah berkata, saya adalah yang paling baik di antara kalian. Ya. Jadi maksudnya sedekah mengatakan dirinya pada amal-amal yang lain, saya adalah orang atau ciptaan Allah yang paling baik di antara kalian. Abdul Aziz bin Umair berkata, sholat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan. Maksudnya kalau mau menuju kepada raja, sholat itu seperti kau sampai setengah perjalanan. Puasa menyampaikan dirimu ke pintu sang raja, Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sedekah menyampaikan dirimu ke hadapan raja tersebut. Ya. Ibnu Abi Al-Ja'ad rahimahullah berkata, sungguhnya sedekah itu benar-benar menghilangkan 70 pintu keburukan. Yahya bin Mu'adz berkata rahimahullah, tidaklah saya mengetahui satu biji yang mengimbangi gunung dunia kecuali sedekah. Jadi bisa saja sebutir beras itu nilai pahalanya seperti satu gunung. Tidak ada amal yang seperti ini yang bisa mengimbangi seperti gunung kecuali sedekah. Kalau biji, ya, beda kalau sholat, misalnya sholat jenazah juga dapat satu gunung, tapi dia harus 4 kali takbir, wudu, hadap kiblat, ada jenazahnya dan seterusnya. Tapi kalau sedekah nggak ada hubungannya. Apalagi zaman kita sekarang luar biasa, di atas ranjang bisa transfer, hitungan detik selesai, gitu kan? Bisa transfer, bantu si fulan, bantu si fulan, bantu si fulan. Dan ingat, kalau ada orang yang membuka pintu minta-minta sama kita, sebenarnya Allah lah yang telah menggerakkan dia untuk itu. Jangan sangka buruk sama orang itu. Sedekah, kesempatan. Allah tanda kutip itu seperti memaksa kita sedekah kamu ini. Orang ini yang tepat. Jangan sangka buruk. Kajian Islam.